Dulu sebelum ada lampu, nuansa seperti inilah yang mungkin dialami oleh orang tua kita, oleh para pendahulu kita. Jadi mereka datang untuk berangkat sholat isya dan sholat subuh dalam suasana gelap gulita. Maka orang munafik tidak mau hadir ketika sholat subuh dan sholat isya. Alasan terbesarnya apa? Karena gak kelihatan. Sampai Nabi SAW mengatakan, Athqalus salati alal munafiqin. Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik, al-isya was subh, isya dan subuh. Andaikan mereka tahu, lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Andaikan mereka tahu nilai keutamaan dalam salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Dan nuansa gelap semacam ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW memberikan keutamaan. Basyiril masya'ina fi dhulam. Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi mereka yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, di mana dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Nah, terkadang kita perlu mensuasanakan diri kita mengalami kondisi semacam itu. Jadi kita berada di daerah yang jauh dari pemukiman atau jauh dari penerangan, lalu kita tetap bertekad untuk berangkat menuju tempat sholat walaupun dalam situasi gelap. Semoga nanti dibalas oleh Allah Ta'ala dengan adanya cahaya yang sempurna di yaumil qiyamah. Sekarang kita mungkin berjamaah. Dalam arti Anda bareng-bareng di sini. Kalau dulu, Masya Allah, sebagian di antara sahabat ada yang rumahnya cukup jauh dari Masjid Nabawi. Ada yang dia ketika berada di atau ketika menuju Masjid Nabawi dalam kondisi buta dan tidak ada yang nuntun. Tapi dia tahu jalan sehingga dia bisa menghafalkan jalur. Ada juga sebagian di antara mereka yang ketika ke Masjid Nabawi harus membawa lampu. Jadi bawa obor atau semacamnya. Itu yang dialami oleh orang dulu. Karena mereka sendirian. Dari rumah menuju Masjid Nabawi kadang sendirian. Kita alhamdulillah berjamaah sehingga itu pun terlalu dekat ya, sehingga mungkin tidak ada yang perlu kita takutkan. Tapi kita berharap semoga dengan situasi gelap, kita tidak melihat kanan kiri selain remang-remang, namun kita tetap berangkat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Selanjutnya, malam ini untuk melengkapi aktivitas yang kita lakukan, tadi sudah disampaikan, insya Allah kita lebih banyak bentuknya dialog ya. Anda bisa ngasih masukan ke saya, bisa ngasih saran ke saya, atau saya bertanya kepada Anda dan nanti Anda memberikan jawaban. Begitu? Nah, baik Ustaz. Jadi alangkah baiknya mungkin memang sudah ada 5 pertanyaan Ustaz yang sudah masuk ke kami kan. Dan 5 pertanyaan itu ada 2 soal yang beranak Ustaz. Nomor 4 jadi 3, yang nomor 5 jadi 2 Ustaz. Jadi ada 2 pertanyaan. Apakah mungkin kasih kesempatan dulu untuk jamaah yang tadi sempat ada pertanyaan yang belum sempat dilontarkan, itu kita kasih kesempatan dulu. Silakan. Ya. Kepada jamaah semua, peserta glamping yang baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, ada pertanyaan? Oh, ada. Bisa dibantu untuk mic-nya, panitia? Oh, enggak ada lagi. Baik. Alhamdulillah. Berarti Qanaah kita ya. Antum harus keliling iya, ke belakang. Qanaah betul. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz Ami beserta tim glamping pada malam hari ini dan merahmati kita semua yang hadir di acara pada malam hari ini. Amin. Walakum bimithli. Saya ingin menanyakan mungkin di luar tema ya Ustadz. Jadi saya itu memiliki usaha pre-order dengan sistem pre-order barang. Kemudian saya memiliki para reseller juga.
tagihan barang itu baru saya tagihkan ketika barang sampai di saya ke para reseller. Nah, bagaimana hukumnya ketika saya menagih ke reseller dengan memberikan tenggat waktu, kemudian setelah melewati tenggat waktu tersebut, para reseller beralasan customer mereka belum melakukan pembayaran kepada mereka sehingga tidak bisa membayar ke Ana. Nah, itu hukumnya bagaimana dan solusi apa yang bisa saya tawarkan ke para reseller? Karena saya berpikirnya kan muamalah yang terjadi antara saya dan reseller. Tidak ada hubungan saya dengan para customer reseller. Ataukah itu pemahaman Ana salah gitu. Jadi mohon solusinya bagaimana terhadap kasus ini. Dan barang pre-order yang dilakukan tuh bukan berupa makanan. Cuman kita nunggu barang datang, kemudian kita lakukan transaksi jual beli. Seperti buku dan barang-barang tas seperti itu, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Anda tidak memproduksi ya? Bukan, kami tidak memproduksi. Jadi kami hanya menghadirkan barang. Anda jual ke reseller. Sahih. Baik. Nah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Baik. Dari kasus yang tadi Ibu sampaikan, berarti di situ ada 2 kali transaksi. Transaksi yang pertama antara Anda dengan reseller, transaksi yang kedua antara reseller dengan customer. Pada posisi transaksi Anda dengan reseller, transaksi selesai ketika akad sudah dilakukan, apalagi barang sudah diserahkan. Meskipun pembayaran belum diberikan. Dan bukan syarat dalam transaksi harus dibayar tunai. Maka ada transaksi jual beli kredit, termasuk Nabi SAW ketika beliau beli gandum dari orang Yahudi, itu pembayarannya tertunda sehingga beliau gadaikan baju besinya. Posisi baju besi yang disyarahkan itu bukan sebagai alat bayar. Terbukti bahwa pasca Nabi SAW wafat, baju besi itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar yang bayar utangnya Rasulullah SAW, kemudian barulah baju besi itu bisa dibebaskan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa jual beli dengan pembayaran tertunda itu sudah ada sejak Rasulullah SAW masih hidup, dan bahkan beliau sendiri pernah melakukannya. Kemudian berkaitan dengan reseller yang bayarnya telat. Nah, posisi reseller yang bayarnya telat itu kan berarti dia utang kepada Anda, utang senilai harga dari barang tersebut. Nah, masalah utang di sini kembali kepada Anda sebagai pemilik piutang. Apakah mau ditagih lebih cepat ataukah Anda memberikan kelonggaran untuk penundaan? Nah, reseller beralasan konsumen saya belum bayar. Anda punya hak di situ antara menerima alasan ini atau tidak menerima. Namun yang jelas ketika transaksi itu ada batasan pembayaran, maka Anda wajib menghormati kesepakatan. Jadi misalnya akan dibayar selama 1 bulan. Sehingga setelah barang Anda serahkan, maka Anda kasih waktu tunda sesuai dengan kesepakatan, yaitu selama 1 bulan. Lebih dari 1 bulan kembali kepada hak Anda. Apakah Anda masih merelakan untuk ditunda, ataukah Anda ingin pembayaran lebih cepat, kembali ke hak Anda. Kalau Anda merelakan untuk ditunda, tidak apa-apa, saya tunggu sampai konsumen kamu bayar, boleh-boleh saja. Tapi ketika Anda tidak sabar dan ingin mendapatkan pembayaran lebih cepat agar cash flow tidak terganggu, lalu Anda minta kepada orang ini untuk bayar sebisanya, juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sudah jelas dari penanya? Insyaallah. Alhamdulillah. Allah yubarik fikum Ustaz. Afwan, anak kembali ke makom mana lagi Ustaz? Ya, betul, silakan. Saya harus ditemani, kalau enggak nanti tidak oling. Oh, taib Ustaz. Tapi pisang goreng gimana Ustaz? Wallahu a'lam. Tidak apa-apa Ustaz. Insya Allah ini baru sekarang kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Jadi ini ada satu pertanyaan, mungkin kalau dibaca semua panjang Ustaz. Apa dibaca atau disimpulkan Ustaz? Ya, kalau saya disuruh memahami tanpa antum bacakan nggak bisa. Oh, taib. Baik. Itu namanya kalam nafsi. Kalam nafsi. Taib Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi pertanyaan dari hamba Allah asal Denpasar Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ada di sini nggak hamba Allah itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana belum cross check Ustaz. Oh gitu. Semoga beliaunya hadir juga Ustaz. Karena Semoga kan sebagian juga dari peserta mungkin dengan memberikan pertanyaan disampaikan ini kan lebih simpel Ustaz. Jadi tidak ada tektokan lagi Ustaz. Itu tayyib.
Semoga Allah melindungi dan merahmati Ustadz bersama keluarga dan tim ANB serta teman-teman peserta daurah glamping, dan semoga Allah memberkahi ilmu kita semua. Amin. Amin. Berarti insya Allah ada di sini, Ustadz. Izin bertanya Ustadz, afan jika di luar tema. Ya. Ana bekerja di perusahaan Ini swasta. masalah tema malam ini nggak ada. Iya Ustadz. Memang kalau di rundownnya sih ada muamalah gitu Ustadz ya. Jadi lebih bebas Ustadz ya. Tayyib. Jadi beliau ini bekerja di perusahaan swasta, di mana produknya dijual dengan dua cara, cash dan kredit. Nah, porsinya sekitar 55% kredit, jadi kerjasama dengan leasing non syariah. Ada note-nya Ustaz, jadi 55% kredit, ini kerjasama dengan leasing non syariah. Dan 45%-nya adalah cash. Dalam kesehariannya, saya punya puluhan KPI, jadi dia sebagai seorang karyawan memiliki key performance indicator, Dok. Ustadz. Namun salah satu KPI-nya ada kredit riba. Nah, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan dengan profil yang seperti ini? Jadi KPI untuk karyawan dia berhasil menyalurkan kredit ribawi. Kelihatannya demikian Ustaz. Tadi kan sudah pembebanannya 55% dan 45%. Ini merupakan KPI dia. Tentunya sebagai performan tentunya sebagai karyawan gitu Ustaz. Jadi memang salah satunya adalah kredit riba. Jadi tentunya dia harus membuat semacam dealing atau persetujuan dengan customernya gitu, sehingga dia memperoleh KPI yang baik gitu. Dan KPI-nya memang ada di note tentang ada kredit yang riba. Nah, saya sudah berusaha untuk request untuk dipindahkan ke lini bisnis lain. Namun qadarullah gagal nego. Nah, sudah mencoba daftar di perusahaan lain, namun belum ada yang terima. Sudah berusaha bangun usaha tapi gagal. Ingin resign tapi tulang punggung keluarga. Mohon solusi dan nasihatnya Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Masya Allah. Baik. Lengkap Ustadz pertanyaannya. Ini sebenarnya bukan sebatas pertanyaan minta jawaban hukum halal haram ya. Solusi. Tapi tampaknya beliau juga berharap ada solusi. Entah, ya, bisa. Karena memang kalau sudah bicara masalah halal haram, tanggung jawabnya besar. Berani ngomong haram, tidak boleh berhenti sampai di situ, kasih solusi. Sehingga kadang kita juga berat mau ngomong haram, dilarang, kamu harus resign. Titik sampai di situ, ustadznya pergi. Jawabannya bingung. Terus kalau saya keluar gimana? Nanti apakah saya bisa dapat pekerjaan berikutnya? Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Cuman kan gak tega sampai seperti itu. Sehingga menjawab masalah muamalah juga punya beban moral untuk memberikan masukan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Baik. Berkaitan dengan kasus yang Anda alami. Jika kita perhatikan dengan keberadaan transaksi ribawi 50% lebih, bahkan 55% ya, yang itu dilakukan melalui leasing ribawi. Jadi kita sendiri menyatakan berat hati untuk tidak menyebut adanya ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Artinya ini termasuk di antara bentuk tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Oleh karena itu sebagai saran mungkin Anda tadi sudah Anda lakukan ya. Anda mau minta kepada pihak atasan agar nanti Anda bisa dipindahkan ke bidang yang lain. Cuman Anda tidak berhasil, gagal nego. Kemudian yang kedua, peluang yang kedua ini bisa nggak Anda minta kepada pihak leasing melakukan transaksi secara syar'i, walaupun dia tidak bernama leasing syariat. Caranya gimana? Mungkin Anda bisa tawarkan kepada dia, gini saja. Bagaimana kalau misalnya pihak leasing membeli dulu dari kami dengan cara tidak harus tunai. Jadi leasing tidak harus bayar langsung cash. Misalnya bayar dengan nilai 30% atau sekian persen sesuai kesepakatan. Sudah? Dan itu pun ada kesepakatan. Kalau misalnya konsumennya nggak jadi beli, nanti leasing boleh mengembalikan. Yang penting pokoknya dibeli dulu oleh sang leasing. Maka ketika sang leasing ini sudah beli, kemudian dia punya hak untuk menjual ke konsumen. Saat dia jual ke konsumen, ada kelebihan, boleh nggak? Boleh. Dengan demikian dalam hal ini tidak ada transaksi riba antara leasing dengan konsumen. Dan itu Anda buat kesepakatan dengan leasing. Kalau Anda punya posisi di dealer ini,
Sehingga Anda bisa mengendalikan akad dealer dengan leasing, Anda bisa tawarkan ke mereka. Kami dari pihak dealer menawarkan kepada leasing, bagaimana kalau skemanya kayak gini. Itu lebih mudah bagi kami, mudah bagi leasing, sehingga tidak ada transaksi riba antara leasing dengan konsumen dan kita tidak termasuk tolong-menolong dalam maksiat. Mungkin tidak perlu menyebut kata riba, tidak perlu menyebut kata haram. Identitas seperti ini bagi sebagian orang masih sensitif. Di beberapa daerah yang mayoritas muslim masih sensitif, apalagi di daerah yang mayoritas non muslim. Sehingga ketika Anda menyebut nanti kami kena riba dan sebagainya, mereka nggak urusan, mereka nggak ngerti dengan yang namanya skema riba. Cuman Anda sampaikan kita punya satu skema bagus yang ini nanti sangat cocok untuk perkembangan kita semua, baik pihak leasing maupun pihak kami, ya. Dengan pertimbangan agar ini memudahkan bagi kami. Anda bisa kasih alasan-alasan yang lain, tidak harus menyebutkan alasan agama. Karena mungkin dia akan keberatan kalau mendengar istilah-istilah agama. Jika itu berhasil, walhamdulillah. Maka Anda bisa membuat skema leasing syariah tanpa bernama syariah, mungkin di daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim. Dan itu satu prestasi yang semoga nanti bisa ditiru di tempat yang lain. Karena biasanya ya lembaga keuangan termasuk diantaranya leasing itu akan mengikuti bagaimana permintaan pasar. Sehingga kalau pasar inginnya seperti A, pinginnya seperti B dan dia tidak punya pilihan yang lain kecuali itu, karena kalau tidak pasarnya akan hilang, saya yakin dia akan mau menyesuaikan. Walaupun mungkin tahap awal mungkin dia akan komentar repot, tahap awal dia akan komentar A, komentar B. Biarkan saja dia komentar. Yang penting pokoknya tujuan Anda berhasil. Begitu insya Allah ya. Jadi kita kayaknya sudah sama-sama tahu kalau itu ada ta'awun dalam maksiat, apalagi sudah masuk KPI. Sehingga mau tidak mau Anda harus terlibat. Maka coba Anda kasih solusi seperti ini. Anda melakukan kesepakatan dengan pihak leasing gimana caranya agar bisa melakukan transaksi yang syar'i dengan leasing. Sebenarnya insya Allah dari yang apa disampaikan oleh Ustaz tadi sangat clear ya, sangat jelas. Jadi kalau tadi upaya yang dilakukan oleh si penanya ini lebih banyak ke arah eksternal, tentunya kan ini solusi yang internal gitu saja. Artinya berusaha untuk memperbaiki mekanisme di mana yang 55% kredit itu bisa diarahkan sebagaimana tadi Ustaz dicoba dengan tanpa menggunakan istilah-istilah yang berbau agama kan gitu Ustaz ya. Karena kan kalau Ustaz memberikan contoh instansi yang basah karena nggak ada atap itu kan kalau dibawa istilah yang syar'i akhirnya mundur kan Ustaz ya. Jadi tentunya memang harus dengan cara yang cukup baik untuk memilih kalimat atau kata yang baik Ustaz ya untuk memasukkan mekanisme atau sistem yang tadi Ustaz ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya Ustaz, betul. Yang tidak menyentuh perasaan. Nah, baik Ustaz. Ana rasa jawaban Ustaz tadi terkait dengan pertanyaan pertama ini mungkin dari penanya ada yang merasa kurang puas. Insya Allah anggap clear Ustaz. Jadi kalau lama-lama nanti pisang goreng kita habis Ustaz. Siap, coba dulu ya. Tafadhol Ustaz. Nah, sambil mempersiapkan lagi mungkin saya lempar kembali kepada jamaah. Masya Allah yang semangat ibu-ibu terus Ustaz pertanyaan Ustaz ya. Jadi sekarang sudah itu belum ditunjuk udah ibu-ibu udah ada yang ngangkat tangan gitu Masya Allah. Oh yang depan tapi yang duluan belakang ya Bang. Tapi nggak apa-apa. Tadi sudah ibu-ibu sekarang gantian bapak-bapaknya. Tafadhol kepada Mas Naufal insya Allah. Mijai. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan suara agak serak-serak basah nih Ustaz. Ustaz, anak kan kegiatan sehari-harinya itu kan bermuamalah dengan menggunakan marketplace Ustaz. Seperti itu. Jadi anak jual beli motor bekas. Ya? Dan anak mencarinya itu di marketplace. Yang anak tanyakan itu yang pertama bagaimana transaksi dengan menggunakan DP Ustaz tanpa anak melihat barang dulu. Seperti itu. Jadi semisal Ana melihat marketplace, oh ini barangnya masuk nih di harga Ana, dan Ana telepon orangnya, ya udah Bu, saya DP
barang ibu dulu, nanti sampai di lokasi saya lunaskan semuanya seperti itu. Nah, transaksi yang seperti itu bagaimana hukumnya? Jadi Anda beli dengan DP, saya beli dengan ke DP. penjual yang sudah punya barang. Kenapa, Ustaz? Penjualnya sudah punya barang. Oh, sudah. Saya beli dengan pemakai langsung. Dengan pemakai. Pemilik. Dengan pemilik. Seperti itu. Jadi misalkan si A dia punya barang, dia masukkan di marketplace, saya telepon dia, saya bilang saya tertarik dengan barangnya, karena saya takut diambil sama orang lebih dulu, saya DP ke dia. Baik, insya Allah tidak masalah. Terus belum selesai, Ustaz. Oh, belum selesai. Nah, tiba-tiba setelah sampai di lokasi, barang yang saya DP ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia utarakan. Biasa kan foto sekarang ada kameranya yang luar biasa, Ustaz. Yang jelek bisa jadi cantik nih, Ustaz. Seperti itu. Jadi, nah tiba-tiba sampai di lokasi barangnya ini nggak sesuai dengan yang di iklan. Dan saya pun harus nawar lagi dong, Ustaz, seperti itu, harus nawar lagi. Nah, bagaimana hukumnya di sana? Apakah transaksi saya sah atau bagaimana? Baik. Terus sebentar. Kira-kira saya mau tanya ya. Posisi barang yang Anda terima tidak sesuai dengan seperti yang dideskripsikan, selisihnya terlalu jauh atau masih bisa ditoleransi? Lumayan, Ustaz, kalau untuk kendaraan kan. Bukan, maksudnya selisih kualitas. Ya itu pasti, Ustaz, ya kisaran 500.000 lah sampai 1 juta lah, seperti itu, Ustaz. Baik. Dari harga yang mungkin yang ana tawar ke dia, tergantung minusnya. Yang kalau cuma minus dikit-dikit ya ana nggak sampai tawar lagi, Ustaz. Cukup itu signifikan ya. Ya, cukup. Cukup, Bapak? Atau ada udah biar yang lain lagi bisa. Jazakallah khair. Memang sekarang sedang zamannya just tip, Mas. Jadi sampai pertanyaan aja di just tipkan. Oh, dari pribadi ya. Tayyib. Berkaitan dengan kasus yang Bapak alami, jadi itu kan kita dekati dengan orang yang bertransaksi, sudah deal transaksinya, barang sudah diterima, tapi barang itu mengandung cacat. Cacat itu bisa bentuknya ada yang rusak, atau bisa bentuknya tidak sesuai seperti yang dijanjikan. Sehingga misalnya dia ngasih deskripsi, anggaplah misalnya nilai kualitasnya sampai di angka 90%, tapi yang Anda terima 70%, ada selisih 20%. Berarti ada cacat, tidak sebagaimana deskripsi yang Anda terima. Nah, pada posisi ini, ketika Anda transaksi dan barang itu punya aib, punya cacat, maka konsumen punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia batalkan akad. Saya nggak terima, ternyata barang Anda, barang KW misalnya, barang Anda ada masalah, saya batalkan. Boleh. Pilihan yang kedua adalah dia minta al-arsyu. Al-arsyu itu apa? Ganti rugi disebabkan karena adanya perbedaan antara barang yang ditawarkan dengan barang yang diterima. Dan al-arsyu itu bisa bentuknya motong harga. Sehingga misalnya harga dealnya di angka 5 juta. Lalu Anda potong, saya minta ganti rugi, kompensasi senilai 500 atau senilai berapa. Nah, nilai al-arsyu itu kembali kepada berapa nilai kerugian yang dialami oleh konsumen. Jika ada ukurannya, maka pakai ukuran itu. Kalau tidak ada, kembali kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah diikhlaskan. Anda merelakan, ya sudah, tidak apa-apa, saya terima apa adanya dan tidak meminta apapun. Anda boleh milih salah satu dari 3 ini. Itu adalah hak konsumen, sehingga konsumen berhak untuk milih pertama, kedua maupun ketiga. Wallahu a'lam. Jelas, Mas Novel ya, sangat jelas ya. Untuk transaksi DP-nya halal nggak, Ustaz ya? DP halal. DP itu tidak disyaratkan barang harus diterima dulu. Transaksi Anda DP dulu, Anda bayar DP dulu boleh. Boleh nyambung, Ustaz, sedikit? Silakan. Nah, kalau down payment-nya atau DP-nya itu misalkan karena barang tidak sesuai nih, Ustaz. Terus kemudian pilihan pertama adalah akad dibatalkan gitu, Ustaz. Nah, status DP-nya gimana, Ustaz? Apabila orang sudah bayar DP lalu akad dibatalkan, ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia batalkan tanpa alasan. Kalau seperti ini DP boleh hangus. Sehingga itu menjadi resiko kerugian yang harus ditanggung oleh konsumen.
Pilihan yang kedua, kondisi yang kedua adalah akad itu dibatalkan karena alasan, seperti karena cacat atau yang lainnya. Maka di situ tidak boleh ada potongan, karena pada asalnya kesalahan ini berasal dari pihak penjual. Nah. Baik, syukran. Jazakallah khairan Ustaz. Allah yubarik fikum. Barakallah. Insyaallah sangat jelas ya, Mas Novel ya. Iya, siap. Nah, ini ada pertanyaan yang dari yang sudah masuk juga Ustaz. Nama dari Budi Cahyono, beliau berasal dari Madiun, Jawa Timur dan domisilinya Kute. Nah, semoga ini beliau juga hadir ini insyaallah. Tapi anak nggak hafal satu-satu peserta, Ustaz. Belum menghafalkan, belum berkenalan. Mungkin besok pas acara ada fun game-nya, insyaallah saling kenal biasanya Ustaz. Seru biasanya Ustaz, insyaallah. Dan antum harus ikut Ustaz. Harus ikut Ustaz. Wah, saya harus bawa baju ganti. Ada panitia gitu, disiapkan insyaallah. Tapi pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, hukumnya mengambil manfaat dari perusahaan tempat kita kerja. Contoh, kita menawarkan harga lebih tinggi dari harga asli. Misalnya 50.000, kita naikkan jadi 55.000. Kemudian kita ambil 5.000 manfaat tersebut. Nah, kita tidak merugikan perusahaan, namun mengambil sedikit komisi 5.000 untuk tambahan uang jajan gitu Ustaz. Nah, jazakallah khairan. Gimana Ustaz? Posisi beliau sebagai karyawan perusahaan itu. Iya. Pihak marketing. Beliau bekerja, betul. Dia marketing atau pihak apa? Di sini tidak menjelaskan, Tidak tapi yang jelas karena dia menawarkan rasanya marketing atau sales juga Ustaz. Baik. Iya. Kalau seperti ini kondisinya, ada dua keadaan. Pertama, dia melakukan pemasaran itu sebagai pihak yang bekerja untuk perusahaan. Sebagai pihak yang bekerja untuk perusahaan. Jadi misalnya marketing perusahaan, berarti dia memasarkan untuk siapa? Untuk perusahaan, bukan untuk yang lain. Maka dalam posisi ini sepeser pun dia tidak boleh menaikkan. Karena dia bekerja sebagai karyawan perusahaan. Sehingga saya misalnya karyawan perusahaan A di bidang pemasaran, maka saat saya pasarkan ke yang lain ya harus persis sebagaimana yang ditetapkan oleh press list yang ditetapkan oleh perusahaan. Kalau saya naikkan, maka berarti tidak amanah. Yang kedua, posisi dia memasarkan di luar job desk dia. Jadi misalnya dia accounting, tapi kemudian ada pesanan dari luar produk perusahaan tempat dia kerja. Cuman kan dia bukan bagian pemasaran, dia bukan bagian yang menjual barang itu. Dia di accounting, di balik dapur misalnya. Nah kemudian dia jual ke temannya, lalu ngambil margin. Apakah diperbolehkan? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia sudah beli dari perusahaannya. Sehingga saya beli dulu dari perusahaan saya beli ini. Karena saya ordal, sehingga saat saya beli saya dapat harga karyawan lebih murah. Lalu setelah itu saya jual ke orang lain. Nah, saya jual ke orang lain, ada kelebihan berapapun terserah saya. Karena barang ini sudah jadi milik saya. Seperti ini dipahami ya? Baik. Ini boleh kecuali jika perusahaan melarang. Sehingga kalau perusahaan tidak membolehkan karyawan untuk menjual produknya dengan cara tidak resmi, maka karyawan siapapun tidak boleh melakukannya kecuali melalui jalur marketing yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, posisi karyawan ini hanya sebatas sebagai wakil dari perusahaan. Dia menjualkan perusahaan. Jadi kurang lebih job desk dia di bagian finance misalnya atau di bagian accounting, tapi dia bantu marketing. Nah, sehingga dia sampaikan ke marketing, kalau saya ikut memasarkan dapat berapa? Nah, kemudian marketing menyanggupi, kalau kamu bisa memasarkan dan laku nanti kamu dapat fee sekian. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Tapi dia tidak boleh menaikkan kecuali atas izin marketing. Karena posisi dia hanya sebagai wakil dari marketing. Insya Allah dipahami ya. Jadi rinciannya ada berapa tadi Pak? Pertama rinciannya 2 ya. Dia bekerja sebagai karyawan, job desk dia memang memasarkan, maka dia tidak boleh naikin berapapun karena dia hanya karyawan. Sehingga price list yang dia sampaikan ke konsumen harus persis seperti itu. Yang kedua, dia bekerja di job desk selain marketing. Sehingga dia nggak ada hubungannya dengan pemasaran.
lalu dia memasarkan. Nah, ada dua keadaan tadi ya, membantu marketing, atau yang kedua dia beli dulu, kemudian dia jual ke konsumen. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. Kayaknya cukup clear ya Ustaz ya semuanya. Jadi kalau 3 kondisi tadi yang dimana pertama karyawannya itu adalah menjadi karyawan dan sesuai dengan press list dia harus tetap sampaikan. Tapi memang rata-rata Ustaz setahu aneh kalau di sebuah perusahaan tentu ada SOP-nya, ada aturannya. Biasanya kalau sudah ditentukan harga dia nggak bisa main-main seperti itu Ustaz biasanya. Rata-rata seperti itu Ustaz. Ya meskipun terkadang bocor ya. Iya, kalau kecuali diambil sendiri tadi, dibeli misalkan, oh sudah tutup bulan ini, kayaknya target belum tercapai. Ya udah, anak ambil sendiri aja. Nanti anak lepas ke tempat yang lain yang anak bisa kasih diskon. Bukan nambah naik Ustaz, justru biasanya rugi Ustaz dari sales itu. Rata-rata seperti itu yang anak tahu Ustaz. Itu boleh nggak di perusahaan? Yang belum tahu, gimana Ustaz? Kayak gitu perusahaan mengizinkan? Perusahaan ngelihat hasil akhir aja Ustaz. Jadi dia kan tahu bahwa barangnya sudah terbeli Ustaz. Oh gitu. Jadi pada saat dilempar, sebagaimana tadi kondisi ketiga di mana si karyawan sudah membeli barang tersebut, otomatis kan dia yang punya barang Ustaz. Nah kemudian baru dia dengan kelihayannya lempar ke tempat yang sekiranya belum pernah ada distribusi barang tersebut. Tapi rata-rata biasanya di bawah harga Ustaz. Nah kalau seperti itu, afan ya Ustaz ya, tentunya akan merusak harga yang ada Ustaz. Nah itu perusahaan mengizinkan nggak? Nah perusahaan tidak ada yang mengizinkan seperti itu Ustaz. Hampir semua yang Anda tahu bahwa tidak ada perusahaan membolehkan internal mengambil dan memasarkan barang seperti itu karena ada distribusi yang dilakukan sendiri Ustaz. Nah biasanya permainan kayak gini justru akan merusak suasana. Betul. Jadi itu banyak terjadi Ustaz. Kita begini ya, kita itu diajarkan ikuti aturan yang berlaku. Sebab Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Dan makna al-uqud artinya adalah al-uhud, perjanjian. Perjanjian itu gimana Pak? Ketika Anda diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, Anda tentu saja diikat dengan MOU. Dan MOU itu adalah Anda harus taat kepada peraturan yang berlaku. Maka kalau sekiranya ini melanggar peraturan, sebaiknya jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Jadi cukup clear ya. Terutama memang ini pengalaman-pengalaman yang Ana pernah dengar Ustaz di bidang jual beli juga tentunya, di mana posisinya adalah karyawan. Karena tadi Ustaz, karena masalah KPI Ustaz. Jadi itu yang menjadi pemberat bagaimana seorang karyawan biar performan ya harus melakukan hal-hal demikian. Tapi yang jelas karena SOP-nya tidak dibenarkan, tentu itu ya secara naluri pun kita tahu itu salah Ustaz. Seperti itu. Tapi mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Ibu itu lagi Ustaz. Bukan ibu lagi, maksudnya ummahat lagi. Kalau ummahat jauh Ustaz, harus belakang Ustaz. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi seputar muamalah jual beli Ustaz, Ana mau tanya karena profesinya sebagai ASN. Sejak buku fikih ASN Ana beli, Ana sudah sudah lama tidak ikut dalam satu program kegiatan di lingkungan kantor di instansi Ana terkait proyek penelitian Ustadz. Di mana proyek penelitian itu setiap pengajar yang mengikuti proyek tersebut harus melakukan pelaporan keuangan terlebih dahulu, membuat LPJ lebih dahulu, baru nanti uangnya diturunkan setelah LPJ itu selesai, tapi kegiatannya belum ada Ustadz. Karena Ana tahu hukumnya sejak Ana dapat buku itu, jadi tidak pernah ikut. Tetapi persoalannya adalah yang satu kondisi seringkali di instansi Ana itu pinjam nama Ustadz dalam satu tim proyek penelitian. Ana sudah seringkali tolak karena tidak mau, karena Ana tidak mau terlibat sama sekali dalam laporan keuangan karena seringkali adalah nota palsu Ustadz, sampai bayar pajak pun bisa palsu juga Ustadz, sampai seperti itu praktiknya. Tetapi ada satu kondisi yang akhirnya seringkali itu tidak mudah untuk begitu saja di skip Ustadz, karena seringkali nama dipinjam, sudah terlanjur masuk, sudah di-approve oleh kementerian, ya sudah gitu. Tapi Ana tidak menikmati uangnya sama sekali, tidak ikut dalam prosesnya sama sekali, tapi persoalannya itu masuk ke dalam kinerja poin Ana Ustadz. Dan itu masuk di laporan kementerian di pusat. Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz?
Seringkali Ana sudah tolak, tapi kadang-kadang nama sudah dimasukkan, dan itu sering terjadi. Dan itu praktek yang lazim di lingkungan instansi di tempat Ana bekerja, Ustadz. Padahal itu dunia pendidikan ya. Iya, Ustadz. Yang seharusnya menjaga idealisme. Betul. Nah, kita kalau di dunia pendidikan aja udah bocor ya, apalagi di instansi yang secara kehormatan mungkin di bawah dunia pendidikan. Wallahu alam, yang jelas bangsa ini memang butuh banyak belajar untuk lebih bersikap jujur, bersikap amanah, terbuka, dan seterusnya. Sehingga kita nggak tahu sampai kapan ya budaya semacam ini akan tetap bertahan. Ketika kita bicara masalah halal haram, masih banyak orang yang nggak mau terima. Ya karena mempertahankan kebiasaan buruk seperti itu. Kita mau gimana lagi? Sebagai, kalau boleh disebut saya sebagai pengajar di masyarakat, ya kita sampaikan harusnya kayak gini. Tidak mungkin kita akan memberikan penjelasan yang berbeda dengan apa yang kita pelajari. Namun sekali lagi, di praktek lapangan saya yakin ini sangat berat. Karena ada banyak faktor yang akan menjadi tantangan Anda. Ya setidaknya begini, yang sudah terlanjur biarlah berlalu. Dan kita mohon ampun kepada Allah, karena sudah tidak mungkin bisa dihindari. Untuk berikutnya, ya selalu jaga komitmen. Gimana caranya biar kita sama sekali tidak terlibat dalam aneka penipuan itu. Aneka pelaporan palsu atau kwitansi palsu dan seterusnya. Kemudian masalah pinjam nama. Jadi kalau kita tidak terlibat kan seharusnya nama kita tidak ada ya. Karena ketika nama kita ada berarti seharusnya kita terlibat dan kita bertanggung jawab. Ketika nama kita tidak ada atau ketika kita tidak terlibat, kita tidak ikut bertanggung jawab tapi nama kita dibawa, ya ini sudah satu langkah bermasalah ya. Belum lagi nanti tambahan-tambahan runutan di belakang. Maka mungkin sebagai saran, jika bisa untuk ditolak dengan tegas, ya mohon maaf saya nggak bisa, agar nanti Anda tidak terlibat dalam praktek yang nggak benar itu, saya kira itu pilihan yang terbaik. Dan semoga ya, dengan cara seperti ini bisa menular kepada yang lain. Buku fikih ASN itu termasuk salah satu buku yang ditakuti oleh sebagian orang, terutama para ASN. Mereka sadar pelanggaran itu ada di dalam buku itu. Sehingga sebagian di antara mereka suruh baca aja nggak berani. Ada salah satu kawan ya, yang beliau ketemu dengan teman dia waktu SMA dulu, satu kelas. Kemudian ngasih hadiah buku itu ke kawannya yang statusnya ASN di Dinas Perizinan. Tapi Masya Allah, dia nggak mau nerima. Ini hadiah gratis untuk kamu, nggak usah beli. Nggak mau nerima dia. Kita bicara di lingkungan muslim. Kalau non muslim kan mungkin kita nggak punya kepentingan. Kita bicara di lingkungan muslim. Jika memperbaiki moral melalui agama itu sulit, apalagi melalui undang-undang. Pendidikan undang-undang tidak akan pernah berhasil sepanjang akidah masyarakatnya belum ditata. Karena orang itu lebih bisa dikendalikan dengan keyakinan, terutama di negara yang tingkat disiplinnya masih di bawah rata-rata. Beda dengan negara-negara yang disiplinnya tinggi ya. Seperti boleh kita sebut misalnya Jepang atau Korea atau negara yang lainnya. Bagi mereka manipulasi itu kan tindakan memalukan. Dan dia sadar diri. Saya akan merasa sangat malu kalau saya melakukan manipulasi. Ada cerita sederhana waktu saya naik taksi di salah satu negara non-muslim. Berangkat sendirian sampai di bandara, kemudian dijemput oleh panitia. Lalu kita naik taksi. Nah, panitia ini bilang, teman saya ini bilang, driver ini akan marah kalau kamu ngasih lebih dari senilai barcode, senilai argo yang ada. Sehingga kalau argonya menyatakan harga sekian, kamu kasih lebih, dia marah. Itu pelecehan. Sampai pun kembalian yang kecil-kecil dikembalikan. Sehingga di angka sen pun dia punya pecahan-pecahan sen dalam jumlah banyak. Jadi mungkin seperti toko-toko yang ada di tempat kita. Itu di negara kafir. Nah sementara di negara Islam yang mayoritas muslim, praktek seperti ini wagu gitu ya, aneh. Bahkan kalau misalnya menunjukkan angka yang gak bulat, anggaplah misalnya
78.000. Anda ngasih 80.000, kan seharusnya kembali berapa? 2.000. Anda minta kembali 2.000, mungkin sopirnya akan komentar, cuman 2.000 aja dikasihkan, diminta gitu ya. Cuman 2.000 aja diminta. 78.000, Anda ngasih 100.000, normalnya nggak balik. Sehingga dia kalau bisa minta tips lebih, 10.000 lah, atau 5.000 minimal, atau bahkan lebih dari itu, tergantung daerah ya. Nah itu hal yang di tempat kita dianggap sebagai hal yang biasa. Kalau nggak ngasih, jadinya layanannya kurang dan seterusnya. Saya pernah sempat jengkel banget ya di sebuah negara yang penuh dengan tips. Nuansa negara ini penuh dengan tips, terutama untuk pekerja-pekerja dari luar. Sehingga ketemu apa tips, semua kan serba tips. Ini nggak nyaman sekali, karena sudah jadi kebiasaan. Kita bisa merasakan dampak buruk dari keberadaan tips itu pada posisi ketika kita kemana-mana selalu berhadapan dengan minta tips dan seterusnya. Makanya berkaitan dengan tips, kenapa Nabi SAW menyebut sebagai dosa yang cukup serius, karena seperti ini sangat ganggu aktivitas manusia dalam transaksi yang mereka lakukan. Mohon maaf ya, termasuk diantaranya adalah di Mekah dan Madinah. Misalnya para karyawan hotel, kemudian driver-driver yang berasal dari non-Saudi, yang namanya tips bagi mereka itu hal yang biasa. Sehingga ketika ada layanan kok mereka nggak dikasih baksis, ya, nggak dikasih tips, mereka tidak akan memberikan layanan yang maksimal. Sampai ketika nggak dikasih, minta sambil bengok-bengok gitu, sambil teriak-teriak, karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, kita berharap semoga masyarakat Muslim Indonesia mulai sadar, dan terutama kita awali dari para ASN. Anda itu dari sisi materi sudah dijamin oleh negara, yang seharusnya apa yang dikasihkan oleh negara itu lebih dari cukup. Tapi nyatanya mereka lah orang yang pertama banyak melakukan pelanggaran dalam masalah keuangan. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi. Dan semoga kita doakan agar Ibu bisa mempunyai KPI yang sesuai dengan prosedur. Artinya memang kalau beliau harus melakukan sebuah penelitian dan betul-betul melakukan penelitian, jadi namanya tidak dicatut lagi atau tidak dipinjam lagi. Ini Ustadz Afwan, agak sedikit nyambung masalah tips Ustadz ya. Kalau dalam tips itu kan rata-rata ada nih, hampir semua mungkin ya di negara kita pun, apalagi kalau posisi sebagai driver tadi Ustadz, antum menyampaikan bahwa driver itu di dunia wisata nih Ustadz, yang anak tahu dan kami alamin sendiri gitu. Hampir semua tipsnya itu dari tempat-tempat yang memang sudah disepakati. Oh, kalau ke tempat wisata A, driver yang membawa tamu itu dapat 50% gitu Ustaz. Kemudian kalau ke tempat wisata C atau B dapat 25%. Jadi ada animo dari driver ini akan membawa tamunya ke tempat wisata yang bisa memberikan tips besar gitu Ustaz. Apakah hal ini juga dikategorikan yang nyerempet meminta tadi Ustaz? Kalau itu atau sudah termasuk pusat oleh-oleh ya. Nah mungkin kurang lebih seperti antaranya. Iya Ustaz. Warung, tempat oleh-oleh, dapat susu dan seterusnya. Di Jogja itu ada ya. Jadi becak di Malioboro itu sering bilang, becak bang 5.000, becak 5.000, becak 5.000. Memang becaknya 5.000. Jadi Anda naik becak 5.000 untuk jarak dari titik itu ke pabrik bakpia. Dan dia dapat tips per orang bisa 10.000. Sehingga dia kalau ngantar 2 orang bayarnya 5.000, tapi nanti dia bisa dapat 20.000 atau sekian puluh ribu. Lebih banyak. Dan karena gara-gara kecurangan semacam ini, ya mohon maaf, sebagian toko oleh-oleh atau sebagian pusat perbelanjaan itu menjadi hilang konsumen disebabkan ada pemain yang tidak sehat, sehingga dia ngasih tips yang lebih besar kepada para sopir. Saya pernah naik bis pariwisata, kemudian mampir di sebuah toko oleh-oleh. Terus
para penumpang diminta untuk ke toko belanja. Tapi waktu itu saya tidak ke toko. Saya malah ke belakang. Pengen tahu di belakang ada apa. Ternyata di belakang kumpul para sopir. Mereka dijamu, dilayani. Nah, waktu saya masuk semuanya ngeliatin. Ini ada orang asing masuk sini. Padahal dia tidak terdaftar sebagai supir bis pariwisata, tidak ada yang kenal gitu. Jadi semuanya serba pada curiga. Wah, jangan-jangan kita diamati gitu. Saya nggak ngerti kenapa mereka sama curiga dengan saya. Wah, karena mereka jumlahnya banyak, akhirnya saya mundur teratur. Wah, nanti daripada berisiko. Meskipun waktu itu saya bawa anak ya, sehingga sambil gendong bayi, kan pasti mereka tahu saya tidak akan berbuat macam-macam. Tapi setidaknya seperti itulah contoh bahwa sebenarnya nurani mereka itu sadar ini salah. Perbuatan yang salah itu tidak mungkin akan dilakukan secara terang-terangan. Dilihat oleh orang lain memalukan. Sehingga dia akan merasa tidak nyaman ketika ada orang asing yang ikut masuk, kemudian lihat bagaimana prakteknya, dia akan merasa nggak nyaman. Padahal itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Dan dengan sebab itu kan kemudian bisa menggiring konsumen. Terus apakah ini termasuk di antara tips yang salah? Jawabannya salah. Ya. Karena sebenarnya begini, kenapa itu disebut tips? Yang berkepentingan dengan oleh-oleh itu siapa, Pak? Wisatawan ya, konsumen. Tapi konsumen kan tidak bisa milih. Saya maunya yang ini. Oh, nggak bisa. Kamu harus ke sana karena saya drivernya. Nah, ketika seperti itu, maka hak konsumen jadi hilang. Terpaksa dia akan belanja di tempat yang mungkin cenderung lebih mahal karena sebagian dikasihkan ke driver. Siapa yang dirugikan? Konsumen. Dan seperti ini cukup ma'ruf terjadi, sehingga banyak driver-driver yang curang. Demikian pula para pemain toko oleh-oleh yang curang, maka kerjasama mereka justru menguntungkan bagi driver. Ibaratnya gini, driver ini dibayar konsumen. Ya, seharusnya kan ketika dia dibayar oleh konsumen, dia memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk penumpang. Tapi ternyata dia menguntungkan toko oleh-oleh. Maka ada dua kepentingan. Driver ini lebih berpihak kepada kepentingan penumpang ataukah lebih berpihak kepada kepentingan toko oleh-oleh? Ternyata dia berpihak kepada kepentingan toko oleh-oleh. Berarti dia mengkhianati penumpang. Sehingga tips seperti ini haram. Sama seperti dokter ya. Dokter kemudian mendapatkan hadiah dari Medrev, perusahaan farmasi, medical representative. Udah? Dokter ini ketika mengobati pasien, melayani pasien, dibayar nggak sama pasien? Dibayar. Dia dibayar sama pasien. Udah? Dia dibayar oleh pasien. Tapi di saat yang sama, dia juga dibayar oleh perusahaan farmasi. Maka dokter berada di tengah. Dia dibayar oleh pasien dan dia dibayar oleh perusahaan farmasi. Pertanyaannya, siapa yang lebih diuntungkan oleh dokter ini? Pasien atau perusahaan farmasi? Normalnya, Pak. Normalnya. Umumnya yang terjadi di masyarakat. Perusahaan farmasi. Berarti konsumen diapain? Dia kalau boleh dikatakan dikhianati. Sehingga kenapa Medrev seperti ini difatwakan oleh para ulama sebagai pendapatan yang haram? Karena Medrev itu bisa dipastikan mengkhianati pasien. Pasien pasrah sama dokter. Silakan Pak dokter, sampai badannya itu diserahkan. Tidak ada orang yang memerintahkan orang lain suruh buka bajunya yang ditaati kecuali pasien. Dokter perintah buka, gitu. Pak buka, Pak buka. Ibu buka. Masya Allah. Saya sentuh ya, nggak pakai izin ya. Ada nggak dokter yang minta izin, saya izin nyentuh ini nggak? Sehingga begitu dia mau nyentuh, dia langsung nyentuh. Pasien begitu pasrah kepada dokter dalam proses kegiatan pengobatan itu, sampai badannya seperti diserahkan. Nah seharusnya kan dia milihkan obat yang paling menguntungkan siapa? Pasien, tapi ternyata tidak. Dokter memberikan obat yang menguntungkan perusahaan farmasi. Bukankah itu pengkhianatan? Maka hal yang sama juga terjadi pada driver dan seterusnya. Oleh karena itu kita sekali lagi ya, perlu edukasi yang cukup panjang. Karena bangsa ini lukanya cukup berat, terutama bagian masalah uang sogok, tips,
kemudian aneka manipulasi dan seterusnya. Sebab bangsa kita senang ngumpulin uang receh. Iya, Ustaz. Ana jadi tergugah lah gitu, Ustaz, terkait dengan apa yang tadi antum sampaikan, karena ana mengalami semua fase itu, Ustaz. Fase Pernah jadi driver? Oh bukan, Ustaz. Alhamdulillah ana belum jadi driver, Ustaz. Tapi driver untuk rumah tangga. Masya Allah. Maksudnya di rumah tangga, maksudnya di keluarga, Ustaz. Itu driver yang paling mulia. Amin, insyaallah, amin. Ya. Cuman tadi terkait dengan pertanyaan. Kalau anak sambungin lagi pertanyaan yang sudah dititipkan nggak kebaca-baca, Ustaz? Silakan. Iya, anak baca yang sini dulu, Ustaz ya. Tayyib. Jadi pertanyaan yang berikutnya adalah dari Fulanah yang asalnya dari Denpasar. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam segala urusan Ustadz, panitia dan semua urusan kaum muslimin. Amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, di dalam buku tafsir sholat yang Ustadz Ami tulis terdapat salah satu bacaan doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai terakhir itu, Ustaz, sampai wa asila kan disebutkan di sini. Bagaimana hukum bacaan doa iftitah yang setelah wa asila bacaan tersebut ada tambahan selanjutnya seperti inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ard, itu seperti itu, Ustaz. Baik. Mohon penjelasan, Ustaz. Nah, yang kami tahu bahwa dua bacaan itu berasal dari dua riwayat yang berbeda. Yang pertama tadi, kalau nggak salah riwayat dari Ibnu Umar. Kalau yang kedua, itu riwayat yang berbeda. Nah, apakah boleh digabungkan? Sama sebagaimana misalnya kita menggabungkan dalam satu sujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la, lalu membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, lalu membaca apalagi Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh dan seterusnya. Sehingga dalam satu rukun kita membaca 2 atau 3 versi doa di rukun itu, digabung. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan, dan ini pendapat An-Nawawi. An-Nawawi membolehkan untuk menjamak aneka jenis doa-doa tadi digabungkan dalam satu rukun. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan itu tidak sesuai sunnah. Sebab Nabi SAW mengajarkan itu secara terpisah. Beliau terkadang membaca ini, terkadang membaca itu, terkadang membaca yang lain. Maka yang lebih tepat adalah dibaca satu. Kemudian ketika kita menjumpai kesempatan yang sama, kita baca yang lain. Sehingga misalnya, iftitah sholat duhur, baca Allahu Akbar kabira. Iftitah sholat asar, baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Nanti iftitah sholat maghrib beda lagi, silahkan. Anda menghafal dengan banyak redaksi iftitah sehingga bisa dibaca secara bergantian pada beberapa sholat yang berbeda, silahkan. Sujud juga seperti itu. Sujud pertama Anda membaca Subhana Rabbiyal A'la. Sujud kedua Anda membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Seperti ini boleh, karena Anda memisahkan. Tapi kalau gabung, ini tidak sesuai sunnah. Dan ini pendapat yang pernah disampaikan oleh As-Sakhawi, Siddiq Hasan Khan, yang beliau ini adalah muridnya As-Sakhawi, dan juga beberapa ulama sebelumnya yang mengingkari keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Wallahu a'lam. Allah yabarik fikum, Ustaz. Pertanyaan jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh antum, semoga sangat clear bahwa memang kadang kita perlu ya, Ustaz ya, banyak menghafalkan beberapa doa, tetapi penempatannya harus tadi artinya tidak disambungkan dengan riwayat ini dengan riwayat ini gitu, Ustaz ya. Tentunya dengan kondisi yang berbeda. Seperti itu, Ustaz ya. Taib. Afwan, ini ada titipan hadiah. Semoga buat bapak-bapak dan ummahat yang belum dapat tadi, insyaallah. Ini perlu ana lanjutin lagi, Ustaz, beberapa pertanyaan, 3 buah pertanyaan lagi insyaallah cukup nih. Karena mengingat asap makanan udah sampai ke sini, Ustaz. Jadi apa nikmatnya pisang goreng udah tertutup sama nikmatnya asap tadi, Ustaz. Ya, mereka dibuat makin lapar biar makin nikmat. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Sebaik-baik lauk apa, Pak? Sebaik-baik lauk adalah lapar. Ya. Maka makin lapar insyaallah makannya makin nikmat. Insyaallah, Ustaz. Ini aroma kambing, ayam atau sapi? Kalau dari aromanya sudah sesuai dengan tadi. Jamaah udah jawab. Baik, kambing. Yang jawab kambing dapat hadiah. Masya Allah. Jawab kambing.
Masya Allah. Ini penghargaan untuk yang sensitif. Waalaikumsalam, Masya Allah. Dan perlu diingatkan juga ya, nanti kalau mau mendapatkan kambingnya, mohon kuponnya diambil ya. Semua jamaah yang peserta glamping, jangan lupa pada saat nanti mau dinner atau asak, makan malam, silahkan membawa kuponnya. Jadi kalau kuponnya ada di tenda silahkan diambil, karena panitia saklek saat ini. Karena yang tadi asapnya udah beribu-ribu, tapi jumlah tusuknya nggak seperti asapnya. Jadi seperti itu ya. Insya Allah. Jadi perlu diingat untuk bawa kupon. Itu insya Allah. Itu titipan panitia dan begitu soalnya. Tapi Ustadz, mungkin kayaknya menarik juga kalau mau dibagikan lagi ya. Tapi ada pertanyaannya mudah aja sebenarnya Ustadz. Gimana? Kalau semalam mungkin ada yang sudah mendengarkan siapa di antara jamaah yang anggota keluarganya paling banyak Ustadz ya. Ya. Kalau sekarang kayaknya kebalik Ustadz. Gimana? Gimana kalau sekarang yang hadir di tenda ini yang datang sendirian Ustadz. Jadi tidak banyak pasangan, ada yang sendiri gitu loh. Anak pengen tahu Ustadz. Siapa di antara kru ANB? Anak nggak pingin krunya Ustadz, tapi pesertanya. Anak rasa ada peserta yang sendirian gitu loh. Ada di antara peserta yang sendirian hadir? Bareng temen dia. Tidak bawa keluarga ya maksudnya ya, sendirian itu bisa antum single soalnya, mungkin belum nikah gitu kan. Nah, ada yang sendirian? Mana? Ada? Kok nggak berani angkat tangan ya? Padahal angkat tangan aja loh, nggak ditanya. Ada pertanyaan berikutnya, kayak tadi itu ada pertanyaan berikutnya kan. Siapa yang dari peserta yang datang sendirian? Nggak ada? Dapat hadiah? Ada peserta siapa? Belakang. Oh iya ini, tafadhol. Buat antum, ikhwan ya. Silakan diambil. Nah, Masya Allah. Jadi ada peserta dari glamping ANB yang belum nikah ya Mas ya? Oh belum nikah, Masya Allah. Ini satu tenda sama siapa? Satu tenda sama siapa? Berdua. Oh berdua sama teman. Tapi nggak boleh satu selimut ya? Ya. Karena panitia menitipkan hadiah, jadi kami ini ada tanggung jawab untuk menyalurkan yang ini tadi. Ana rasa ini kami berikan kepada yang tadi ASN tadi saja. Oh boleh, siap. Ya, tadi yang sudah menanyakan terkait dengan problematika yang ada di ASN, dan alhamdulillah beliau nanti siapa tahu dari beliau bisa menularkan ke rekan-rekan ASN yang lain bahwa idealisme sesuai dengan halal haram itu adalah sangat penting, bukan sesuatu yang dianggap biasa gitu Ustaz. Karena ya tadi tips-tips itu memang biasa banget Ustaz. Tapi mungkin Ana bacakan satu lagi pertanyaannya Ustaz, karena Ana dititipin udah dari 2 hari yang lalu Ustaz. Jadi pertanyaan dari Fulan ini, tidak ada yang tidak menyebutkan namanya, terkait dengan kewajiban memberikan udzur kepada sesama muslim. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap teman yang terbukti atau faktanya bersikap yang kurang baik dari sikap yang terlihat maupun gaya bicara. Akan tetapi kita belum bertabayun secara langsung tatap muka. Bolehkah kita menyimpulkan bahwa teman tadi memang berbuat keburukan? Global banget ini pertanyaannya. Maksudnya gimana? Belum. Jadi gini Ustaz, belum ini tatap muka, iya, tapi sudah bisa menyimpulkan kalau yang bersangkutan berbuat buruk. Iya. Buktinya dari mana itu? Nah itu tidak ada ininya Ustaz. Ya, tidak ada. Berarti kita nggak usah jawab Ustaz ya. Bingung kita. Karena pertanyaannya sangat global, jadi Ana sudah baca, cuman mungkin kalau Ana lempar ke Ustaz, insya Allah Ustaz lebih paham gitu daripada Ana gitu kan Ustaz. Jadi makanya sesinya talk show kan, jadi Ana juga nggak paham Ustaz gitu Ustaz. Antum menularkan tidak paham ke saya. Oh, alaf Ustaz, bukan seperti itu Ustaz. Maksudnya kita berbagi untuk memikirkan ini Ustaz. Tapi ternyata tidak ada yang bisa dicari solusinya. Jadi afwan, ini pertanyaan tidak bisa kami lanjutkan, dan karena panitia tadi sudah memberikan tanda bahwa asak sudah siap atau makan malam sudah siap, alangkah baiknya dengan waktu yang jadi ini. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan tanpa jawaban. Iya, Masya Allah, keren banget yang gini. Tadi ada yang angkat tangan di depan ya ini. Ada pertanyaan. Iya, mungkin satu ya. Beliau sudah dari mana Pak?
Bismillah, Ana dari Denpasar. Masya Allah, beliau jauh-jauh dari Denpasar untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Bismillah. Jadi ini kan tahun di mana era digital cukup banyak ya Ustadz ya, yang dimana tentu saja bisnis opportunity-nya pun juga cukup banyak ya, yang bermunculan yang baru. Nah mungkin saya ingin tanya Ustadz untuk beberapa lini model bisnis ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana hukumnya untuk model bisnis dropshipping terintegrasi. Kemudian dropshipping apa Pak? Dropshipping terintegrasi. Jadi contohnya gini Ustaz. Ya, jadi contohnya gini Ustaz. Jadi ada satu platform sekarang yang dimana misalnya nih ada barang dari Cina, harganya itu 100.000. Nah kemudian kami sebagai dropshipper itu bisa membuat sebuah website yang dimana kita menjual ke customer misalnya di Amerika gitu Ustadz ya, yang harganya misalnya 300.000. Berarti kan kami ada profit margin sekitar 200.000 di situ. Nah cuma di sini kami hanya membuatkan website yang cukup branded aja gitu Ustadz. Jadi yang terbranded, kemudian kami juga buatin marketing campaign. Kemudian nanti secara cash flow-nya ketika ada orang Amerika misalnya yang melakukan order atas item tersebut, itu akan masuk ke si yang punya produk yang tadi untuk orderannya sendiri. Jadi nanti yang si punya produk akan terimanya misalnya 100.000, sedangkan saya sebagai dropshipper-nya itu menerima sebesar 200.000. Nah seperti itu. Nanti yang platform yang pihak ketiga tadi yang dropshipper terintegrasinya itu yang memberikan jembatan itu juga mendapatkan komisi juga Ustadz di situ. Itu sih. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga kan sekarang cukup ramai tuh Ustadz yang afiliasi ya. Afiliasi. Jadi ada satu produk kemudian kita cukup buatin konten aja. Kemudian nanti dari si yang punya produk akan nge-share persentase profit gitu ya, misalnya 5% dari total produknya itu. Kemudian yang terakhir mungkin Ustadz, maaf cukup banyak pertanyaannya, itu investasi Bitcoin misalnya Ustadz, itu seperti apa hukumnya Ustadz? Karena cukup hype ya di kalangan anak-anak muda sih Ustadz seperti itu. Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah. Iya ini masanya komplotan anak-anak sudah pada datang. Apa pertanyaan yang pertama tadi? Anda masih bisa fokus ya? Nah, semoga putra-putrinya bisa ikut diajak belajar tentang masalah cryptocurrency. Kita mau membaca dulu untuk pertanyaan yang pertama tentang dropship terintegrasi yang seperti beliau sampaikan. Pada prinsipnya begini ya, bahwa seseorang boleh menjual apabila barang itu adalah milik dia atau dia menjadi wakil bagi pemilik. Begitu ya, pada prinsipnya. Kita boleh menjual barang jika kita adalah pemilik barang itu atau kita wakil dari pemilik barang itu. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu, pada posisi ketika kita transaksi, jika kita bukan wakil dan kita bukan pemilik, maka tinggal satu peluang yang disebut oleh para ulama dengan akad salam. Namun syaratnya akad salam itu customer harus bayar secara tunai sebelum penjual ini mendapatkan barang. Sehingga kalau skemanya adalah Anda menjual sebuah produk di Amerika, lalu Anda mendapatkan bayaran secara tunai dari situ, baru setelah itu Anda carikan barang, kalau seperti ini boleh. Cuman dari apa yang Anda sampaikan tadi kan bukan demikian ya. Tapi barangnya sudah terdisplay dulu dan Anda sudah punya hubungan dengan pihak penjual yang ada di Cina misalnya. Kemudian setelah itu ada customer yang tertarik, terus dia beli barang tersebut, kemudian uang ditransfer. Jika Anda sudah melakukan ikatan dengan produsen tadi atau pemilik barang yang ada di Cina, maka tentu saja kondisinya tidak bisa jadi salam. Karena salam itu dilakukan pada posisi ketika kita belum punya barang. Dan kita belum pengadaan barang itu. Sehingga langkah satu-satunya yang mungkin adalah jadi wakil. Kalau aplikasi yang terintegrasi tadi mendapatkan izin resmi dari pihak pemilik barang, sehingga Anda ketika mau masang barang yang dipasarkan di situ, Anda berhubungan langsung dengan owner, lalu kemudian Anda minta izin, saya nanti mau menjualkan barang Anda, saya dikasih harga berapa, terus saya boleh jual berapa.
Kalau dia ngasih kebebasan, ya pokoknya dari saya 100, kamu mau jual berapa terserah. Walhamdulillah, ini sesuai dengan pesan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dalam keterangan beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari pernah mengatakan, la ba'sa ayyaqula bi hadza famazada ala kadza wa kadza fawalaka. Boleh saja orang mengatakan, tolong jualkan barang ini, jika lebih dari nilai sekian maka itu milikmu. Bisa seperti itu. Tapi syaratnya Anda harus punya izin kepada minta izin dari siapa? Pemilik barang. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Kemudian yang kedua, untuk kripto ya, apapun jenis kriptonya, saya tidak pernah merekomendasikan. Karena jelas itu goror. Gorornya besar. Ini kan instrumen investasi. Orang naruh duit untuk mendapatkan sebuah materi digital yang bukan mata uang dan tidak ada negara yang menjamin. Kemudian yang diperhatikan hanya fluktuasi saja. Kadang naik, kadang turun. Sehingga duitnya bisa bertambah, bisa berkurang. Dan cenderung orang itu kan ngikuti tren. Dia beli saat tren naik, saat dia jual karena saking banyaknya turun. Ya, ketika dia turun duitnya hilang. Hilangnya kemana? Wallahu alam. Sampai saya pernah dapat keterangan dari Al Ustadz Dr. Erwandi. Ada sekian triliun ya, uangnya masyarakat Indonesia yang hilang gara-gara kripto. Itu angka triliun. Jadi dulu sempat tinggi, kemudian turun, terus naik dikit, naik lagi, terus turun lagi. Dari proses fluktuasi yang demikian gak karuan itu, apalagi kripto itu volatilitasnya masih sangat tinggi. Bitcoin yang dianggap paling raja sekarang, itu untuk selisih one day, 1 hari, selisih menit kan sudah berubah jauh. Perubahan jauhnya, selisihnya tidak cuma 1.000, 2.000, sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan juta. Jadi ini apa-apaan gitu ya. Sehingga orang misalnya, saya mau beli kripto dengan modal 100 juta. Dalam waktu 10 jam, dalam waktu sekian jam, bahkan kurang dari 10 jam, 1-2 jam, 10 juta bisa jadi 100 juta, bisa jadi 110, bisa jadi 90 sekian. Apalagi kalau bukan goror yang besar. Maka kita sangat tidak merekomendasikan investasi di dunia kripto. Wallahu alam. Sementara untuk afiliasi insya Allah boleh selama tidak berbayar. Afiliasi yang gratis hukumnya boleh. Nah, kita sama-sama cukupkan Ustadz ya. Tapi karena ada satu hadiah lagi yang Ana harus sampaikan ke peserta glamping. Oh iya betul ya. Iya ini aja. Berarti untuk ibu yang tadi, ibu ASN. Yang ASN tadi yang sudah bertanya, kami persilakan nanti mengambil hadiah ke panitia Ummahat. Ya. Mungkin itu aja insya Allah. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan pada malam hari ini, di mana kita mengupas apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, insya Allah mendapatkan keberkahan. Dan semoga kita semua nanti diberikan kemudahan oleh Allah untuk dibangunkan untuk esok hari dan melakukan kegiatan berikutnya di esok hari. Dan insya Allah ada sekali kajian bersama Ustadz Amin Nurbait kembali untuk sesi yang kedua. Demikian kami tutup dengan bacaan kafaratul majelis saja. Atau ada nasihat lagi Ustadz? Cukup insya Allah. Cukup insya Allah ya. Cukup dari kami berdua, kami mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan segala sesuatu itu memang yang baik datangnya dari Allah dan segala sesuatu yang buruk itu dari diri kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.